Setelah kita sampai di pertengahan hutan tuh mentok tuh. Waduh, kita kemana nih? Ini dari 6 orang ini tidak tahu treknya. Kita semua sama sekali buta dengan treknya. Ya, ini kita trekking kemana lagi nih? Jalan kemana lagi nih kita? Kita ke sana nggak tahu kemana, ke sana nggak tahu kemana gitu. Kemudian saya curiga dengan salah satu ada trek. Memang ini ada kayak semacam jalan setapak, itu pecah 3. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang kayaknya ada yang lurus. Tapi yang lurus ini masih jalan setapak itu ketutup sama rumput-rumput gitu. Pokoknya banyak, udah pohon, banyak rumput ya, banyak ilalang gitu. Saya curiga dengan satu trek di depan saya, ini treknya ini putus, itu ketutup dengan rumput-rumput. Nah, udah ketutup dengan rumput-rumput, ketutup dengan ilalang-ilalang. Saya bilang sama teman saya, Maman ini kan anak yang kalau dibilang dia paling berani lah gitu. Man, lu buka trek gitu. Oke, siap gitu. Dia buka trek tuh, dibabat tuh sama dia tuh, dibantu sama kita lah ya, buka gitu ilalang-ilalang. Itu memang ketemu ada satu trek gitu, jalan setapak tapi itu agak miring. Ya Allah, kita kanan kita itu jurang betul-betul jurang. Itu kita jalan aja sampai kayak Spiderman gitu, merembet. Lu yakin nih jalan trek untuk ke air terjun Citaman? Ya coba aja lah, bismillah aja lah gitu. Kalaupun kita nggak ketemu ya kita balik lagi gitu. Apa salahnya kita nyoba? Jalan. Nah, terus kedengeran ada suara air. Nah, terus ada kayak suara orang lah, terutama ada suara cewek gitu, kayak sedang lagi ngobrol gitu. Tak dulu dah, kayak ada suara orang, ada suara air gemericik. Akhirnya kita turun ke bawah. Ini masih lurus, tapi kita curiganya nih suara itu ada di bawah gitu. Emang curam banget bawahnya itu, di bawah. Akhirnya kita ambil keputusan, kita ke bawah aja, jangan ngikutin trek ini, kita ke bawah karena suaranya itu kayaknya di bawah. Itu emang curam, tapi ada trek yang bisa turun ke bawah. Kita lewatin batu-batu, pelan-pelan, sampailah kita di satu kayak tanah lapang gitu, tapi nggak luas gitu. Dari situlah ada air terjun. Wah, alhamdulillah. Woi, gitu kan. Woi, dari bawah kita saut-sautan. Sini bang. Gitu. Terus udah gitu, kita turun kan pelan-pelan ke kali. Nah, sampai di kali itu yang airnya itu mengalir sama batu besar gitu kan, ada batu besar itu. Ternyata ada cewek yang mungkin lagi pakai baju ya, lagi pakai baju. Kalau tidak salah mereka itu berempat deh. Dan kita nggak pada waktu itu nggak punya pikiran bahwa mereka itu setan atau apa gitu kan. Mana ada orang lagi apa sih namanya, siang-siang ada setan gitu, mereka lagi mandi lah apalah gitu. Tapi yang namanya gunung ya, hutan gitu, pasti ya ada aja. Cuma pada waktu itu kita nggak punya pikiran itu. Kita mikir itu mereka adalah sama seperti kita gitu. Air terjun itu ada 2 kolom. Jadi jatuhnya air terjun jatuh dari atas ke kolom yang pertama di atas. Nah, kemudian air itu turun lagi ke kolom yang kedua. Nah, dari kolom yang kedua mengalir lagi ke kali yang ada batu-batunya. Ya. Nah, kita ada di kali yang ada batu-batunya. Nah, kemudian kita naik ke kolom pertama. Kolom yang kedua. Yang pertama kan dari atas. Nah, kolom yang kedua. Kita mandi,
mereka pamit tuh. Kemudian kita mandi, ya biasalah gitu, mandi, terus kita ambil foto-foto ya untuk mengabadikan kita sudah sampai loh di Citaman gitu. Suatu tempat yang katanya masih asing gitu. Itu tahun 95 ya, 1995 pada waktu itu. Ya usia kita 16 tahun lah, karena kita masih semea SMA kelas 1 itu. Akhirnya teman saya, ini ada salah satu teman saya yang namanya Doni. Dia kan agak gemuk memang badannya. Dia naik ke atas, ke air terjun yang pertama, kolam yang pertama. Nah, dia mandi tuh sampai, emang kolam yang pertama itu emang agak luas itu, karena jatuh air itu di situ gitu, jatuh air terjunnya itu. Berenang lah dia, kita nggak menghiraukan dia udah ke atas gitu. Nah, kita masih di bawah di kolam yang kedua gitu kan. Doni kolam yang di atas yang pertama. Kira-kira berapa menit gitu ya, kita mendengar suara teriakan, tolong, wah suara Doni nih. Wah, kita rame-rame naik gitu kan ke kolam yang pertama. Nah, untuk mencapai kolam yang pertama itu kan kita juga pakai undak-undakan batu itu kan, batu licin lagi. Namanya air gitu kan, batu kena air kan licin. Pelan-pelan, teman saya ada menyisir dari pinggiran, dari tebing gitu, dari rumput-rumput gitu, dari ilalang dia pegangan dia, saya dari batu-batu itu. Kita lihat Doni itu posisinya ada di bawah air terjun, posisi badannya itu dia seperti berenang tapi nggak nyampe-nyampe, terus dia tenggelam, timbul lagi, kemudian dia tenggelam. Kira-kira sekitar 1 menit lah dia nggak muncul, lama juga. Nah, nggak lama dia muncul lagi. Dia seakan-akan tuh mau meraih ke pinggiran tuh, sulit tapi bagi dia gitu, kayak nggak nyampe-nyampe. Akhirnya kita punya inisiatif, tolongin Maman, kemudian Dodi ya turun ke kolam itu untuk bantuin. Maman tuh yang paling cepat, karena Maman emang orangnya berani. Maman itu kelotokan lah ya. Kemudian turun Maman, lari di air itu, dia lari, dia tarik Doni, ditarik ya kan. Terus Doni tuh kita dudukin di pinggiran batu. Kemudian dia masih, nafasnya masih ngos-ngosan ya, masih tanya, kenapa lu Don? Waduh gila, balik yuk, balik katanya gitu. Kenapa lu? Gua ada yang narik tadi katanya gitu. Masa sih? Iya, kaki gua ada yang narik. Itu di belakang air terjun itu katanya, kayak ada gua gitu. Gua nggak tahu itu gua atau apa gitu, kayaknya gelap gua, kayak ada ruangan gitu. Gua ditarik gitu. Lu bener? Serius, lu emang gak ngeliat gue kayak berenang tuh sekuat tenaga tapi kok gak nyampe-nyampe katanya. Balik katanya gitu. Ya udah yuk. Itu kalau nggak salah kita belum ada setengah jam deh. Udah ada setengah jam. Tidak ada 1 jam. Itu kalau tidak salah sekitar jam berapa ya? 12:30-an gitu. Kita di Citaman itu sekitar jam 12:30-an ya. 12:30 atau jam 12 lah. Akhirnya kita balik tuh. Itu sebenarnya kita belum merasa puas gitu di situ, karena kita kayaknya belum lama, belum ada 1 jam berenang atau apa gitu. Akhirnya, nah yang namanya Joko ini ada di paling bawah dia. Ada batu besar, ada batu lagi. Dia emang orangnya suka ya ekspresi lah. Ya dia foto-foto atau apa gitu. Kok, ayo naik katanya. Nah, untuk mencapai, kita kan di bawah nih di kolam 1, kolam 2, kemudian kali yang ada batu-batunya. Nah, kita pakai baju di situ. Nah, untuk mencapai ke atas kita merembet batu-batu sama ilalang. Itu kita merembet licin. Nah, udah sampai di atas. Nah, kita kan ketemu ada kayak lapang gitu, tanah lapang yang ada tendanya itu. Nah, samping itu air terjun. Nah, ketika kita baru sampai di tanah lapang itu, tiba-tiba
kabut turun kayak asap knalpot. Gimana sih asap knalpot kendaraan yang nyemprot ke kita gitu. Bus. Kayak apa ya, kayak asap lah, asap. Kalau orang zaman dulu kan kalau masak kompornya pakai yang ditiup tuh, wah itu kan ada asap, itu begitu. Tapi ini kabut, bukan kabut hitam, kabut putih ya, kabut yang tiba-tiba kayak berbentuk awan, itu tepat di atas kita. Nah, turun gerimis. Itu baru sampai di tanah lapang yang dekat, yang ada bekas tenda-tenda itu kabut. Jarak pandangan kita tuh, kita nggak bawa senter, nggak bawa apalah, cuman bawa tas ransel sama makanan sama minum doang. Nggak bawa senter, nggak bawa apa, orang namanya kita skill yakin aja ke situ dengan keberanian kita, pengen tahu, penasaran air terjun Citaman gitu. Udah akhirnya dengan meraba-raba gitu, ini treknya masih kelihatan tuh ya kan, pelan-pelan kita dulu kayak Spiderman merembet. Nah, aneh bin ajaib, ketika kita sudah keluar dari trek yang merembet kayak Spiderman itu, yang trek ke air terjun itu, kan kita ketemu kayak gerbang ilalang yang tadi saya bilang, Maman saya suruh buka jalur. Man, lu buka jalur deh, lu buka trek katanya. Nah, itu kan ada ilalang berbentuk kayak semacam gerbang begitu. Itu kita sampai di situ, kita keluar dari trek yang air terjun itu, kita keluar, kan hutan. Aneh bin ajaib, hutan itu terang. Ya Allah alam. Yang kedua, ceritanya dari si Doni, ditarik kakinya di air terjun pertama. Yang ketiga, pengalaman mistis yang ketiga adalah turunnya kabut secara mendadak. Itu siang jam 12. Ya, disertai dengan gerimis. Dan anehnya, keluar dari trekking jalur yang ke air terjun sudah tidak ada. Kabutnya udah nggak ada. Hutan pun terang, kelihatan jata jelas jalanan. Kita ikutin, wah ini jalanan tadi nih. Wah, kata Maman, ini bener nih, ini yang gua patahin tadi. Oh, udah. Nah, ini yang ibu-ibu tadi nyari karet, nggak ada ya memang. Sepanjang keluar kita nggak ketemu orang. Sampai ketemu jalan aspal, sampai ke bawah, ketemu yang rumah yang ada warungnya itu, yang villa itu, ya nggak ketemu orang satupun. Ya, kita minta air lagi di situ. Punten Bu, oh sudah. Engges katanya, engges atau atos lah gitu. Engges Bu, atos. Udah. Jalan lagi, ketemu truk, ya truk entah dari mana truk itu. Kemudian kita numpang, ya ke bawah. Tapi ternyata truk itu nggak sampai bawah, ya sekitar 10 menit lah, lumayan lah kita untuk kaki udah pada pegel, ya turun naik 5 jam, sekitar 4-5 jam, turun juga sekitar 4 jam 5 jam, ya sekitar 10 jam lah turun naik, ya. Jadi itu saja pengalaman kami, ya, yang namanya pentul grup, ya, sekoci sekitar kompleks Ledek Indah, liburan ke Sukabumi, ya, ke Citaman, Cimelati, Sukabumi. Itu tahun 95. Itulah pengalaman kami berenam, dan sekarang saya juga kangen nih sama mereka, ya. Saya kangen dengan Joko, Doni, Dodi, Maman, ya, Adut. Kalau Adut saya pernah ketemu, cuma udah lama gitu, karena kita juga udah masing-masing udah sudah berumah tangga semua, sudah berkeluarga, jadi kita sudah masing-masing. Ada yang di Bekasi, ada yang Maman entah di mana, Dodi juga entah di mana, Doni juga entah ada di mana gitu kan, antah berantah dia entah di mana gitu keberadaannya. Jadi kita itu teman satu tongkrongan gitu, satu daerah, satu wilayah, satu komplek lah gitu, teman satu komplek, satu tongkrongan, dari berbagai daerah. Maksudnya di komplek itu kan bekas pindahan dari mana gitu ya, kita kumpul.
Kemudian sekolah kita juga berbeda-beda, ada yang STM di ini, ada yang STM di ini, ada yang SEMEA di ini gitu. Tapi kita satu tongkrongan. Jadi itu saja pengalaman hiking atau trekking saya bersama Pentul Group ya, 6 orang Pentul Group ini. Semoga sebagai hiburan saja gitu, dan ada pembelajaran buat kita bahwa dimanapun kita berada, terutama di hutan, di gunung, kita harus sopan, jangan sembarangan, ya jangan teriak-teriak segala. Kadang-kadang kita kan suka saking senangnya kita sampai di satu tujuan kita wah gitu, padahal kita nggak tahu di saat kita teriak itu ada penghuninya, atau kita kencing sembarangan, ada batu kita kencing atau apa, ya kita nggak tahu apa itu tempat rumah orang gaib itu kita kencingin atau kita injak ya atau apalah gitu. Karena yang saya dengar atau saya tahu cerita-cerita daripada kisah-kisah orang yang hiking ya ke gunung-gunung itu, ya banyak yang ada yang hilang, ada yang bahkan ini maaf ya, bahkan pernah juga ada teman saya itu, adiknya itu pulang dari gunung katanya. Emang jelas temannya adik saya gitu, satu komplek. Dia pulang dari gunung camping kalau tidak salah. Saya lupa tuh di gunung mana. Sakit gitu. Sakit yang terus innalillahi ya, meninggal. Ya saya nggak tahu ya apakah meninggalnya ada hubungannya dengan sakit dia dari hutan itu, dari Allahu a'lam. Jadi yang saya tahu seperti itu, banyak orang yang ada yang hilang di gunung dengan selamat, ada yang hilang tersesat dengan selamat, ada yang hilang tidak dengan selamat, bahkan ya ada yang jatuh dan sebagainya gitu ya, bahkan ada yang kesurupan apa. Ya itulah fenomena daripada bukan magic ya, fenomena daripada goib yang ada di gunung atau di hutan. Jadi kita berhati-hati saja yang hiking trekking ya, banyak-banyak baca sholawat bagi orang yang Islam ya, banyak-banyak kita beristighfar, kita berzikir. Yang terpenting kita bawa happy, tapi jangan terlalu gembira dengan teriak-teriak lah, kita happy aja. Yang penting pikiran itu jangan kosong gitu, karena makhluk halus di hutan itu, di gunung itu kita nggak tahu ya di mana keberadaan mereka gitu. Di air terjun pun sama gitu, kita berhati-hati saja. Itulah kisah nyata ya, asli 100% yang saya alami gitu bersama Pentul Group gitu. Ya kalau mereka nonton video YouTube saya mungkin mereka teringat, oh iya dulu gue pernah ke Citaman, Cimelati gitu, daerah Sukabumi. Salam sehat, semoga bermanfaat ya pengalaman pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.